Iya. dinas-dinas, ada mengenai dinas sosial, karena kami juga bergandengan untuk bisa menerima pekerja-pekerja difabel. Kami Oke. punya 4 pekerja difabel untuk menampung mereka untuk bisa mereka membuat lebih mandiri, bisa bermanfaat juga untuk keluarga dan untuk juga membantu pemerintah ya, yang bisa kami ajak bekerja sama dan bekerja. Bulan Mas Freddy kemarin kemarin kita kemarin menanam 100 pohon. Jadi sebenarnya ini project dari tahun 2023 yang sebenarnya kita 2023 ya. baru jalankan di tahun Iya. 2024. Jadi memang kita berkolaborasi dengan Ibistal Malang. Jadi Oke. Ibistal Malangnya juga salah satu sister company kita di Akor. Nah, kita merencanakan untuk menanam 100 pohon ini di Desa Sumberjo. Sumberjo. Ya, jadi Batu. di Di Batu Batu. itu ya. Karena kan sekarang lagi musimnya banyak bikin konten nih. Nah, sebenarnya di Genmeku Malang Mirama ini outletnya tuh bisa untuk umum. Itu mungkin yang Tribuners yang mungkin sedikit bingung ya, aduh mau masuk hotel berbintang nih tapi takut. Padahal seharusnya tidak semua harus wajib reservasi kamar. Tapi ketika mau mungkin menghabiskan waktu di Sky Lounge, di lounge-nya kita lantai 19 atau mungkin di Coffee Cafe, Chinese Restaurant itu bisa feel free buat teman-teman. Apalagi mau bikin konten Konten creator karena pasti kalau bikin konten di Genmeku FYP udah langsung tembus 10k gitu ya nonton. Jadi Halo Tribuners, saat ini di studio Tribun Jatim sudah kehadiran narasumber bersama Pak Sugito Adi dan Pak Gledy Webiansah dari Grand Mercure Malang Mirama. Halo Pak. Halo. selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuner, selamat siang, saya Sugito Adi. Salam dari kami dari Grand Mercure Malang Mirama. Halo Tribuners, saya Gledy Webiansyah, in charge di Marketing Communication Manager Grand Mercure Malang Mirama. Oke, baik, terima kasih ya Pak sudah hadir di studio Tribun Jatim. Ini kalau lebih enaknya dipanggil Bapak atau Kakak nih? Dipanggil Mas nggak apa-apa. Oh, dipanggil Mas juga gak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Kita langsung tanya-tanya nih Ya, lebih jauh boleh. tentang Grand Mercure. Kenapa sih Pak Grand Mercure Malang Mirama ini diberi nama seperti itu? Kenapa Grand Mercure ya? Memang kalau Grand Mercure adalah Brandnya. salah satu brand premium yang ada di corporate Accor, dan kebetulan juga owner kami memilih brand ini karena menurut owner kami yang cocok menurut keluarga besar dari owner kami, hingga lebih memilih yang brand ini karena memang brand ini menunjukkan lebih titik beratnya lebih banyak ke ini kearifan lokal. Kearifan Jadi, lokal. Ya, kearifan lokal Malang Raya ini yang kita bisa angkat di brand ini hingga kami bisa berkreasi lebih mudah dan juga lebih bisa masuk market. Nah, berikutnya ada Malang dan Mirama. Malang adalah memang lokasinya ada di Malang. Jadi setelah brand dipilih baru lokasinya ada di Malang, atau mungkin ada tempat yang lain ya. Dan juga Mirama adalah nama dari legend dari nama awal dulu waktu owner kami akuisisi yang ada di Mercure yang di Surabaya, yang Mercure Surabaya Grand Mirama yang ada di Raya Darmo, namanya PT Mirama Wisata. Jadi Miramanya ini tetap dipakai karena nama yang sudah lama di Surabaya, dan begitu mengembangkan di tempat lain tetap nama ini dipakai. Jadi satu pemilik dengan di Surabaya yang di Raya Darmo. Begitu. Tadi Pak Sugito juga menyebutkan Grand Mercure ini didirikan atas dasar kearifan lokal. Ya Pak ya. Secara konsepnya, yaitu kearifan lokal yang seperti apa Pak kira-kira? Nah, kalau kita lihat di Malang Raya ya, Iya. Nah,
tadi saya sampaikan kalau di Surabaya Mercure bintang ya. 4 ya. Iya. Kalau di Malang ini Grand Mercure adalah bintang 5. Itu ada premium hotel accor-nya itu maksudnya apa, Pak? Jadi kalau secara klasifikasi hotel yang di Indonesia itu masuk bintang 5 Bintang dengan 5. ada audit ya klasifikasi yang sudah dilakukan dan kita masuk di bintang 5. Kalau secara Accor memang ada level-levelnya. Ada level yang paling tinggi luxury, bawahnya ada premium, baru di bawahnya adalah mid scale dan budget. Nah, grup Grand Mercure ini masuk di premium kategorinya dengan brand-brand yang lain. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ini dengan lokal, Iya, kearifan lokal ya. iya. Kearifan lokalnya memang di Malang Raya, terutama kita ngambilnya adalah Malang Raya. Iya. Jadi bukan Malang Kota saja ya. Iya, Malang Kota. Berarti Malang ini Malang kabupaten, Raya, Kota Batu, Kota Malang masuk semua ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat nih, kita lihat dari secara gedung ya. Iya. Kita gedung begitu lewat ke depan jauh-jauh kan kelihatan menjulang tinggi. Iya, menjulang tinggi, Pak. Nah, terus agak tinggi kalau kita lihat dari Jalan Panji Suroso, ada 3 gedung yang itu menggambarkan bahwa Batu ini di tengah-tengah Malang ini adalah suatu kawah kalau saya lihat dari Museum Malang ya. Dikelilingi gunung yang di situ adalah ada di tengah-tengahnya kawah. Jadi Kota Malang ini seperti kawah. Kalau saya lihat dari histori, di situ ada 3 batuan, sebenarnya kan banyak batu ya di Malang ini. Menggambarkan itu ada batu besar yang 3. Jadi yang sebelah selatan adalah ballroom, yang tengah lobby, terus yang di utara adalah gedung tinggi yang itu juga salah satu batuan yang menggambarkan seperti itu. Dan ada di tengahnya ada kolam. Ada kolam yang menunjukkan bahwa dengan ada beberapa gedung batuan tinggi, ada air, ada sumber air di tengah, seperti yang ada di Malang. Nah, itu yang secara arsitek gedungnya. Nah, begitu kita melihat ke dalam, masuk lobi, seperti kita masuk dalam suasana di Malang pegunungan. Ini kan banyak sungai ya. Jadi di lantainya itu sepertinya air dengan banyak berbatuan kan. Apalagi lagi lantainya mengkilat gitu ya. Kayak kita masuk dalam sungai gitu. Bisa duduk-duduk di situ, duduk-duduk di kayu, digambarkan dengan kursi rotan yang panjang itu. Ada duduk-duduk di batu-batuan itu, batu-batu, terus ada pohon-pohonnya. Terus juga ada kelopak bunga yang tinggi tuh ya, yang di pilar, di reception. Dan juga ada tembok-temboknya itu tembok-tembok anyaman. Yang tembok-tembok itu baru di lobi. Masuk ke lantai 2 ke restoran juga sama, menggambarkan Kota Malang dengan banyak pepohonan. Dan juga ke kamar sama. Di kamar ada batiknya, batik yang model kayak tanaman di Malang. Begitu kita buka itu sama juga karpet juga ya. Begitu buka itu kordennya, langsung lihat gunung-gunung. Itulah sekitaran gunung-gunungnya. Nah, itulah menggambarkan Malang ini seperti apa. Nah, kalau itu secara alamnya ya. Nah, berikutnya ada makanannya. Makanannya ada keripik Malang kalau di kamar itu. Terus juga ada minuman yang memang produknya Malang sini. Terus juga di restoran makannya juga sama, waktu sarapan, waktu itu ada makanan-makanan khas Malang. Ada kue putu itu, ada bakso Malang dan macam-macam yang lainnya. Pastinya tamu-tamu atau teman-teman yang dari luar Kota Malang pasti mencari itu ya, apa yang akhirnya unik, yang ini khas. loh yang khas ini, ada tempe mendoan, ada tempe gitu ya, ada apa itu sambal-sambal itu yang orang nyari itu, apalagi mungkin kalau yang di Malang mungkin sudah bosan ya, sudah tapi bosan. yang dari luar Malang pasti mencari itu. Nah, itu contoh hal-hal yang kita sampaikan mengenai kearifan lokal. Nggak cukup dari itu, oleh-olehnya kita juga menghimpun teman-teman UMKM ya. Malang Raya ada dari Batu dengan di sana menaruh tanaman-tanaman kokedama, tanaman yang dari batu dibentuk dalam kokedama yang bulat itu, yang teknologi Jepang itu ada. Terus pakaian-pakaian atau keperluan-keperluan yang memang diproduksi para teman-teman UMKM yang di sekitaran hotel dan Malang Raya. Ada yang dari Batu juga, ada yang dari kabupaten. Dan di Malang sendiri juga ada, dan itu sangat diminati sama tamu-tamu kami.
di situ. Ya, ini juga membantu mereka juga. Maksudnya tidak hanya kita bisnis di angka yang besar ya, tapi bagaimana menggandeng juga UMKM. partner-partner yang ada di sekitar kita, atau apalagi di Malang Raya untuk bisa ikut serta. Kadang mereka takut, bisa nggak ya, bisa apa, join di hotel ini, pada takut. Soalnya hotelnya kelihatan mewah Pak di luar Pak. Ternyata di dalamnya mereka mengangkat kebudayaan Malang, kearifan lokal Malang Raya sendiri. Iya. Saya pun kalau lewat Grand Mercure itu juga lihatnya, wah ini hotel mewah sekali gitu Pak. Ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Sugito, ternyata Hotel Grand Mercure ini menyimpan kearifan lokal di Malang Raya sendiri gitu Pak. Dan juga mendukung produk-produk UMKM di Malang Raya sendiri ya Pak ya. Ya, cukup banyak yang kami lakukan, termasuk juga di area convention. Sering kita buat tampilan di situ ya, tampilan wilayah Bromo misalnya. Di meeting-meeting itu jadi tema-temanya ada yang mungkin ini peternakan sapi misalnya gitu, kan ada di Pujon ya. Peternakan sapi, seolah-olah kita di depan kandang sapi. Ada yang sempat saya post di sosmed saya, dipikir itu beneran saya foto di depan. Ternyata bukan ya Pak ya. Ya, istilahnya tema-tema yang kita bisa bawa yang menggambarkan ini adalah area Malang Raya. Begitu Mbak. Ya, yang secara general Grand Mercure Malang Miramar, secara brandnya, filosofi brandnya, filosofi area, dan juga apa yang kami tawarkan sekelumit menyangkut dengan brandnya itu tadi. Brandnya itu tadi ya Pak ya. Dan ini kan juga Grand Mercure berarti masuk ke dalam hotel bintang 5 ya Pak. Betul. Ya. Terus yang membedakan hotel bintang 5 dengan hotel bintang 4, 3, 2, 1 itu kira-kira apa sih Pak? Ya memang ada aturannya ya. Jadi sesuai peraturan Menteri Pariwisata tahun, saya nggak ingat tahunnya berapa, tapi di situ ada dijelaskan bahwa peraturan klasifikasi hotel ini ada panduannya, dan audit ditunjuk juga auditornya, namanya Lembaga Sertifikasi Usaha atau LSU, khusus untuk klasifikasi hotel. Dan di situ ada guidance-nya bahwa nanti ada scoring sekian. Ini kalau nggak salah, saya nggak ingat jumlahnya berapa, tapi sekitar 900-an berapa itu masuk bintang 5. Range angka sekian di bawahnya bintang 4, bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Nah, berikutnya juga ada yang hotel atau yang bintang dan non bintang. Jadi itu di aturan itu berbunyi seperti itu, dan guidance-nya ada di audit. Jadi ada auditornya yang ngecek, oh masuk nggak ini. Nah, yang jelas skor itu masuk karena fasilitas hotel. Ya, terus tingkat kalau dibilang luxury atau enggak misalnya gitu ya. Ada juga persyaratan-persyaratan yang lain secara manajerial, secara manajemen, secara pengelolaan, secara produk, dan secara service. Ada 3 hal juga itu yang basic penilaiannya, hingga nanti begitu final ini skornya berapa ya gitu ya. Jadi kalau bagi yang yang sudah biasa melihat ini, oh ini masuk sini, tapi dibuktikan dengan scoring tadi. Berarti harus dibuktikan dengan scoring itu tadi ya Pak ya. Betul. Untuk Jadi diaudit terus skornya berapa nilainya. Di audit skornya berapa. Mungkin ada fasilitas-fasilitas khusus gitu Pak yang bisa dijangkau oleh hotel-hotel ini, masuk hotel bintang 4, bintang 5 seperti itu. Ya, memang salah satunya adalah jumlah fasilitas. Jumlah fasilitasnya itu dengan ya, jumlah fasilitas akan menambah skor secara secara scoring. Misalnya ada facility specialty restoran. Misalnya kalau di Grand Mercure kan punya 5 outlet ya F&B itu. Jadi ada restorannya 3. Jadi ada restoran Chinese, Lanhua restoran yang berada di lantai 1. Kedua, ada Japanese restoran di lantai 2 namanya Ibisu, ada all day dining Trimurti 23. Jadi 2 aja, kalau cuma biasanya kan rata-rata cuma 1 ya. Iya. Kalau 2 ini sudah menyumbang berapa skor. Di luar dari kita melihat kualitinya ya, secara facility. Lounge-nya ada 2, ada Sky Lounge yang di lantai 19. Jadi bisa lihat sana, kita mungkin bisa siaran sana sekali-sekali ya. Harus kayak bisa melihat bagaimana sunset di sana, kondisi Malang seperti apa. Bisa, karena gedung tertinggi ya saat ini. Iya, gedung tertinggi yang ada di Kota Malang.
ada cafe yang di lantai lobby, yang kalau mau cepet-cepet ketemu teman-teman bisnis misalnya Ya. gitu ya, bisa langsung di lobby situ. Ada yang smoking, ada yang non smoking juga. Bisa udah 5 itu, udah nyumbang berapa nilai itu. Menyumbang berapa nilai ya Pak ya untuk masuk ke dalam kategori hotel bintang 5 sendiri ya Pak ya. Belum lagi ada fasilitas kolam renangnya ada anak-anak dan dewasa. Oh dibedakan ya Pak ya. Ya, dan bulan ini Iya. sudah bisa menikmati airnya hangat. Oh air hangat. Iya, kita udah pasang untuk heater untuk penghangat air, jadi airnya hangat. Jadi ini juga menambah nilai upgrade facility ya. Fasilitas. Yang biasanya mungkin adem gitu ya, harus olahraga dulu sebelum masuk ke air. Tapi sekarang sudah hangat, airnya sudah mulai hangat. Tapi dalam bulan ini akan segera, kan ini lagi kita trial saat ini. Nah itu baru fasilitas olahraganya, kolam tadi, ada playground yang outdoor, ada yang indoor, ada gym, ada spa, ada jogging track. Oh, jogging track. Keliling hotel ya, jadi guest activity-nya cukup banyak. Harvesting, berpanen, mau panen pisang, mau panen buah-buah, ada ya yang pas lagi saat itu lagi bisa dipanen ya. Jadi tamu boleh bawa pulang ya, secukupnya lah. Hasil panen itu ya Pak ya. Misalnya pas lagi ada sawi, bawa sawi satu, bawa ini. Kalau bawa sawi sekarung boleh gak sih Pak? Oh, nanti please. Itu beragam kegiatan ya, dan kegiatan tidak kalah menariknya, kami juga sekarang membuat bagaimana hotel kami juga kid friendly. Kid friendly dengan kegiatan anak-anak, kegiatan misalnya cooking class, mereka pakai kayak chef, anak kecil-kecil jadi kayak chef gitu, pakai topi chef, pakai ini apa ya, baju-baju chef gitu. Terus juga cosplay juga. Jadi anak-anak sekarang udah banyak yang balik karena mereka mau kangen gitu ya, kangen dengan idolanya gitu loh. Sampai ikut pakai baju juga, baju cosplay juga anak-anak itu. Dan kids friendly hotel ini sesuai tagline dari Grand Mercure sendiri ya Pak ya? Iya. Nah kita tambah juga terakhir adalah family friendly ya. Family friendly juga, karena juga di masa-masa leisure apalagi ya, weekend, libur panjang, rata-rata family terus ke anak-anak, jadi nyambung. Itu yang hingga saat ini bisa kami kembangkan dari masa ke masa, masuk ke tahun ketiga ini. Tahun ketiga ini ya Pak ini ya? Masuk tahun ketiga ini sekarang. Berarti masih baru Grand Mercure, tapi perkembangannya sudah luar biasa bagi saya. Dan tadi kan juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di Grand Mercure sendiri ya Pak ya. Dan ini hotel masuk hotel bintang 5 Tribuners. Dan gimana sih Pak caranya bapak-bapak ini menggait gitu Pak, strategi marketing yang dilakukan, menggait customer baik lokal maupun mancanegara sendiri, seperti apa Pak taktiknya? Nah taktiknya salah satunya kita di sini ya. Podcast gini ya Pak ya. Ini salah satunya kita bisa komunikasi dengan market ya. Salah satunya ya memang ada segmen-segmen ya, dan kami juga tidak bisa misalnya ngambil segmen-segmen dari teman-teman yang sudah ada. Kami berusaha dari awal membangun segmen tersendiri sesuai dengan kelas-kelas kami, kelas di premium dan juga bintang 5 dari segala segmen. Secara bisnis dan juga leisure. Secara bisnis memang kebanyakan di hari-hari weekday ya, bukan di hari weekend atau liburan. Ya, jadi bagaimana market weekday juga tetap jalan yang ada di Malang ini, karena juga Malang saat ini kalau saya bilang ya new destination untuk level bintang 5 ya. Biasanya kan ke tempat lain. Nah sekarang berada di kota Malang juga membawa angin segar bagi mereka, bahwa wah kalau bintang 5 sekarang bisa ke Malang gitu ya. Kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta kemana, ada bintang 5 di Malang ya. Ini satu-satunya kan Pak hotel bintang 5 di Malang kan? Yang convention ya, yang menampung banyak. Jadi wah bisa ke Bromo, bisa di sini. Jadi dekat. Iya, lebih mereka dekat. lebih senang karena di Malang ini mau berbisnis dan juga banyak destinasinya. Jadi nggak monoton ya. Iya. Ada bisnis mungkin 2 hari, malamnya ke Bromo atau mungkin ke Batu, kemana. Jadi banyak itinerary yang bisa dikerjakan, mix gitu ya. Mix bisnis dan juga leisure.
Nah, dari sisi leisure sendiri juga sama. Leisure mau main-main ke sini karena destinasinya juga banyak. Apalagi lokasinya Grand Mercure Malang ini kan berada di tengah-tengah. Tengah-tengah kota. Dekat dengan exit tol Pakis, Bandara juga deket ya, Pak ya. dan juga Pakis exit tol Singosari. Iya. Nah, terus juga apa ya, antara kota dan Batu ya, Iya. kota Batu dan kota Malang, walaupun berada di kota Malang, tapi kan nggak di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah masih macet ya, kena macet mau ke Batu misalnya gitu. Ini lokasinya ideal di tengah ya, dan juga kalau dibilang tamu yang banyak dari luar kota bawa kendaraan dan sebagainya, tidak perlu khawatir karena Halamannya luas. parkirannya bisa sampai luas. 600 kendaraan. Menampung 600 kendaraan ya, Bisa. Pak ya. Iya, terus kalau bagaimana dengan yang rombongan bawa bus? Iya. Nggak apa-apa. Di belakang tuh bisa nampung bus, mau berapa, mau 10 bus bisa. Ini bisa ya. Yang mungkin jauh-jauh dari luar kota gitu ya. Ya, kalau yang bawa kendaraan sendiri juga itu tadi saya sampaikan, nggak Ya. perlu khawatir, nggak perlu disenggol di pinggir jalan parkirannya sama, Aman. sama yang lain gitu ya, sisi keamanan kendaraan. Nah, itu yang dari sisi-sisi yang tadi akses dan lain sebagainya. Ya, dan pengunjungnya ini rata-rata dari luar kota juga ya, Pak ya. Ya. Kebanyakan. Rata-rata luar Malang ya, Luar memang Malang. ada ya, pasti dari Malang itu ada, tapi secara mayoritas Ya. memang dari luar Malang. Ya, luar Malang karena itu tadi mau menikmati suasana yang Malang, berbeda iya. pastinya di Malang yang mungkin hawanya masih sejuk, mau ke destinasi, mau kuliner, mau ini itu dan sebagainya, dengan banyaknya destinasi yang mereka bisa nikmati. Itu menariknya yang ada di Malang ini. Ya, jadi masih menjadi tujuan yang favorit kalau menurut saya untuk pengembangan bisnis secara konvensional dan juga secara leisure. Kalau untuk tamu mancanegara sendiri ada, Pak? Kalau di Mancanegara sendiri ada, semakin kesini memang semakin naik ininya statistik statistik. kunjungannya. Iya. Kalau saya lihat ya memang mereka ada kunjungan kerja ya kan, banyak di Malang ini, Malang Raya ini banyak korporasi Iya. besar-besar, long stay kadang mereka. Terus juga ada juga yang mereka memang leisure karena mereka mau lihat nostalgia gitu ya. Banyak dulu pernah lahir di Malang, mungkin punya leluhurnya dimakamkan di Malang, atau mungkin ada juga yang lain-lain memang tujuannya memang untuk berwisata. Tapi secara umum lebih banyak memang yang sebagian besar rata-rata mereka sambil berbisnis. Berwisata dan berbisnis itu rata-rata tamu yang ada di Grand Mercure untuk Iya. menginap di Grand Mercure sendiri ya, Pak ya. Betul. Dan sekarang ini kan eranya digital ya, Pak ya. Ya. Bagaimana sih Grand Mercure ini memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk berinteraksi dengan para pengunjung hotel seperti Nah, itu, Pak. Ini memang apa ya, tidak boleh ketinggalan ya. Iya. Walaupun mungkin kalau dibilang saya mungkin era saya dulu memang era manual gitu ya. Iya, manual. Saya juga harus tahu. Saya harus melek teknologi karena saat ini memang tidak lepas dari teknologi. Iya. Teknologi yang memang satu sosial media, mungkin juga dan teknologi-teknologi yang lain yang bermunculan hingga saat ini, itu benar-benar memang kami memakai atau memaksimalkan ya mengenai channel-channel itu, hingga memang yang pentingnya dari sisi marketing ya. Iya. Sisi marketing, kalau marketing ini memang bagi saya marketing adalah di depan, Iya. baru diikuti yang lain ya, karena branding Iya. yang lebih cepat dan juga lebih cepat dijangkau Iya. sama market. Dan juga market saat ini juga bahkan kami menginventori dengan pemakaian digital ini, kami sampai hitung sampai berapa menghasilkan itu. Jadi ada trackingnya juga, hingga tahu jangkauannya sampai di mana sih sebenarnya tingkat berhasilnya sampai di mana sih, itu terukur. Jadi tidak udah selesai, misalnya sudah selesai promo gitu, selesai. Kalau dulu kan begitu ya. Iya. Kami tidak, kami akan cek responnya berapa, respon secara viewer mungkin Respon dari pengunjung itu ya, Pak ya, lewat media engagementnya sosial. Iya. engagementnya kalau dibilang ya. Jadi misalnya berapa, terus menghasilkan kira-kira berapa rupiah di situ, itu ada trackingnya, jadi terukur. Ya, apa yang kami lakukan ada ukurannya dari apa ya, dari segi itu tadi ROI, kalau dibilang return of investmentnya berapa, walaupun mungkin beda investmentnya ya, tapi hasilnya berapa. Itu yang bisa memang secara digital production kami sangat tinggi
secara production itu baik dari kamar dan juga yang dari F&B. Jadi kalau dibilang kami punya channel di mana saja, banyak gitu ya. Ya mungkin ada channel convention, ada channel wedding, channel kamar, mungkin channel F&B dan sebagainya ada. Nah, kalau untuk misalkan untuk pesan kamar sendiri ya Pak ya, apakah bisa melalui aplikasi semacam apa ya, intinya semacam aplikasi atau semacam platform khusus gitu Pak? Oh bisa. Bisa. Harus bisa. Tidak boleh Di atas bisa. Dan itu juga harus dimonitor setiap hari, setiap detik. Karena memang ada plus minusnya ya. Kita pakai platform online, itu juga terjadi kebocoran dan sebagainya. Secara kamar, kami memang punya secara korporasi kami punya direct channel. Ya di situ namanya allaccord.com/9824. Ya itu khusus langsung ke Grand Mercure Malang. Ya itu bisa di sana ada akses untuk tamu yang reguler, member ada di sana langsung nanti masukin membernya langsung akses member dengan harga khusus dan benefit khusus. Nah kalau yang lainnya memang bisa lewat online travel agent ya, ada bisa lewat sana channel-channel yang lain. Terus kamar lagi yang rata-rata lewat channel-channel itu yang saat ini dan itu sangat update setiap saat, baik rate-nya dan juga benefit yang ada di dalamnya. Benefitnya ada diskon-diskon ya Pak ya? Ada, apalagi member. Member ya Pak ya? Iya. Member di situ langsung masuk member, gampang untuk jadi member juga. Bisa kontak kami dan langsung online karena bookingnya juga langsung online, registrasinya member ini langsung online. Langsung itu jadi. langsung jadi ya Pak ya? Lama pakai kertas-kertas enggak. Iya. Tinggal konfirmasi dia dapat email, konfirmasi tik confirm langsung jadi member, keluar nomornya. Oke, itu membutuhkan proses berapa lama Pak untuk daftar member? Hanya 5 menit. Ada 5 menit. Gak sampai sehari nunggunya, gak nyampe 5 jam gitu kan Pak? Sudah sekarang sudah cepat. Cepat. Jadi langsung nanti di-download di handphonenya, Play Store muncul di situ membernya, langsung muncul di situ. Poinnya pun langsung muncul. Poinnya juga ada ya Pak ya? Poinnya bisa dipakai untuk transaksi di F&B, makan dan minum di Hotel Accor. Oh berarti bisa ditukarkan dengan makan minum. Bisa poinnya dan menginap juga. Menginap lagi. Dipakai menginap mau di Singapura, mau di Hong Kong, mau di Cina, mau di mana bisa. Itu poin-poin yang didapatkan dari menginap, dari makan, dengan catatan bookingnya langsung ke direct web kami tadi, atau offline langsung ke kami. Jadi tidak lewat online travel agent. Oke, berarti langsung ke websitenya itu tadi ya Pak ya, Hotel Grand Mercure. Langsung juga boleh lewat di Instagram kami atau di sosmed kami juga bisa. Yang direct langsung ya Pak ya. Poinnya langsung kita nanti begitu checkout kita berikan, nanti lihat udah mau naik, udah level mana nih. Yang pertama memang masuk level klasik dulu, silver, platinum dan sampai atas. Kalau udah platinum sudah bisa jadi VIP. Dimanapun VIP. Hotel Accor dapat treatment VIP. Oke, berarti keuntungannya besar banget ya Pak ya. Untuk menjadi member di Grand Mercure ini, Tribuners, bagi Tribuners yang ingin buat member ya Pak ya. Itu ada biayanya gak sih Pak? Tidak ada, gratis ya Pak ya untuk menjadi member. Dan benefitnya bisa dipakai worldwide Hotel Accor. Oke. Dan ini kan Hotel Grand Mercure ini kan baru saja berdiri hampir 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun? Iya, 2 tahun setengah ya. Berarti 2 tahun setengah. Dan prestasi apa sih yang sudah diraih oleh Grand Mercure Malang Miramah ini? Prestasinya mungkin menjadi hotel terbaik. Kayaknya banyak Pak. Tapi kayaknya harus kita undang ya. Kami sampai temboknya itu penuh. Temboknya penuh Wall of Fame. Memang penghargaan yang kami peroleh baik rata-rata pasti memang dari pihak ketiga ya, secara dari pemerintahan setempat, terus juga partner bisnis kami itu banyaknya gimana dibilang banyak ya, baik dari kementerian, dari ini, karena kami memang menjalin mitra dengan pihak ketiga ini cukup banyak ya, dengan dunia pendidikan. Misalnya ada dari kementerian misalnya mengenai penghargaan kita menerima pemagangan guru-guru SMK, khusus murid, perhotelan itu ya Pak ya.
sudah berjalan kemarin. Oh iya, Kita diberikan penghargaan atas partisipasi itu juga. partisipasi itu juga ya Pak Terus ya. juga ada dari ini yang Eh, kementerian ya. ya, dinas sosial, Kementerian, Pak. Dinas sosial Heeh. juga, Kalau kementerian itu masih kementerian tenaga kerja mungkin. Kementerian Eh, pendidikan tadi sudah pendidikan ya saya sudah. sampaikan. Terus ada juga dari dinas Dinas. ya. Ya. Dinas ada mengenai dinas sosial, Sosial. karena kami juga bergandengan untuk bisa menerima pekerja-pekerja difabel. Kami Oke. punya 4 pekerja difabel untuk menampung mereka untuk bisa mereka membuat lebih mandiri, Mm. bisa bermanfaat juga untuk keluarga dan untuk juga membantu pemerintah ya. Yang bisa kami ajak bekerja sama dan bekerja ada 4 orang. Itu yang bekerja sama atau yang bekerja di Grand Mercure? Bekerja di Grand Mercure. 4 orang. 4 orang. Waktu itu pemakaman juga. Ada juga mengenai Eko Hotel, Pak. Eko Hotel ya. udah gitu nasi jauh. Oh iya, Eko Hotel. Eko Jadi Hotel. ini juga istilahnya apa ya? Kalau dia yayasan yang bergerak di lingkungan. Memang berada di Surabaya, tapi memberikan penghargaan ke kami atas dedikasi kami dalam pemeliharaan lingkungan yang ada di sekitar hotel, terus juga pengabdian kami di sisi lingkungan, hingga mereka memberikan penghargaan itu Eko Hotel, Tunas Hijau. Apalagi yang lain banyak ya. Banyak ya, Sah. Ultimate Luxury Hotel dari salah satu media. Oh iya, ada salah satu media memberikan mengenai penghargaan hotel luxury di Ultimate, Malang, ya. kayak gitu di Kota Malang. Ada dari pihak ketiga juga mengenai Golden Circle Award Ya. dari Online Travel Agent, Online karena Travel Agent. banyaknya komen positif dan juga kontribusinya juga. Di tahun lalu juga ada dari salah satu ini platform juga memberikan Platform penghargaan online karena komen-komen positif dan juga banyaknya yang memberikan kontribusi ke kita, dan banyak lagi yang lain. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang bisa diraih oleh Grand Mercure ya Pak ya. Apalagi Grand Mercure ini mempekerjakan orang-orang difabel ya Pak ya. Betul. Yang berkekurangan bisa bekerja di Grand Mercure gitu ya Pak ya. Ya. Yang membuat Grand Mercure mempekerjakan orang-orang difabel ini apa sih Pak? Sebenarnya itu adalah bentuk dari, memang banyak pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan pernah juga Iya. saya ditanya sama salah satu Iya, orang saya tua. sangat salut orang-orang yang mempekerjakan orang difabel. Waktu itu kami datang ke dinas sosial kota, terus salah satu orang tua bertanya, kenapa kok Grand Mercure Malang ini mau mempekerjakan anak-anak yang difabel? Saya sampaikan adalah bentuk kepedulian kami, bentuk kehadiran kami di Kota Malang memang membawa dampak bisnis, dampak kemacetan juga ya, tapi kemacetan yang positif ya, Iya. maksudnya Bukan kemacetan gitu ya. mengurangi pengangguran. Iya. Karena juga yang bekerja di kami juga rata-rata 40% itu ber-KTP Kota Malang. 40% ya. Terus juga menerima OJT dan sebagainya dari sekolah-sekolah untuk kerjasama industri, peningkatan kualitas guru dengan pemagangan dan lain sebagainya. Nah, dengan anak-anak ini tadi kami melakukan, memang pastinya namanya perusahaan ini ya untuk komersial ya. Iya. Untuk tujuan komersial. Tapi apa yang non komersial adalah kegiatan-kegiatan CSR yang kita lakukan. Oke, Salah CSR. satunya dengan ini tadi memberikan peluang kepada teman-teman yang difabel, mewakili mereka ya, 4 ya. Mewakili mereka yang ini, biar yang lain juga nanti termotivasi juga bahwa mereka bisa berusaha dan bisa bekerja dan bisa mandiri. Nah, jadi ini adalah mengurangi beban, paling enggak 4 kami ambil. Mungkin nanti juga menginspirasi teman-teman yang lain, ada yang ngambil 2, 3. Jadi kan mengurangi ya, mengurangi. Jadi dari sisi orang tua juga punya kebanggaan bahwa putra-putrinya bisa mandiri. Bisa mandiri. Tidak menjadi misalnya jadi bahan ejekan atau apa Ejekan, gitu ya di lingkungan. Jadi proud dengan sama dengan teman-teman yang lain, walaupun memang kita perlakukan agak berbeda karena berkebutuhan khusus. Oke. Terus juga kegiatan yang lain kita lakukan difabel ini tidak hanya itu, ada hitan anak-anak khusus, anak-anak difabel. Memang kita menggandeng dengan pihak ketiga. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya pernah waktu itu kita lakukan dengan salah satu komunitas di Malang, misalnya wedding charity misalnya. Ini nikah massal gitu ya, untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, kita lakukan di tahun lalu juga.
Terus juga ada Kitan Masan tadi, ada model juga jadi modelnya anak-anak ini. Oh, anak-anak Anak-anak yang Down syndrome Oh, gitu Down ya. dalam rangka International World Syndrome Day. Mm-mm. Jadi kita buat salah satu acara teman-teman disabilitas ini bisa fashion show. Jadi mereka Iya. unjuk bakat berkolaborasi Jadi di Kedai sebenarnya Malang. juga dia punya hal yang positif. Iya, Bu. Orang tuanya bisa bergabung dan kami memfasilitasi untuk mereka bisa beragam busana. Ya, bagus ini ya, mereka bisa Iya. diarahkan. Bisa diarahkan gitu ya Pak ya, Bisa. anak-anak Terus itu. ada juga yang kita kalau ulang tahun hotel ya, Ya, kita second mengundang mereka anniversary. ya. Jadi model mereka, Betul. jadi apa ada yang nyanyi, Oh, ada yang nyanyi dan juga. sebagainya. Jadi ada satu hari khusus acara mereka. Jadi mereka menampilkan bakat-bakat mereka mulai dari menyanyi, Menari, dance, fashion dance. show. Jadi dilihat oleh seluruh tamu kita yang ada di hotel. Oke, Iya. berarti antusias anak-anak Down syndrome itu sungguh luar biasa ya Pak ya, semangatnya ya Pak ya. Bahkan ada yang baru pertama kali tampil di umum. Iya. Ya, Betul. ada yang tampil di umum, ada yang bisa. Jadi bangganya mereka sendiri dan orang tua itu tidak terhingga. Jadi dengan kita kasih fasilitas, kita kasih ini dan banyak lagi kegiatan yang lain Oke. hingga baik secara komersial dan juga sosial kami lakukan. Ini kegiatan CSR-nya Pak, Corporate Social Responsibility-nya itu ya Pak ya. Ya, Dan ya saya sangat salut dengan orang-orang yang apa ya, intinya kayak mendukung anak-anak yang berkekurangan khusus untuk tampil di depan publik gitu. Karena semua anak itu kan berhak mengeluarkan bakat yang mereka miliki gitu. Meskipun mereka punya kekurangan, tapi mereka punya kelebihan yang bisa ditunjukkan kepada halayak umum gitu ya Pak ya. betul. Ya, itu yang bisa kami lakukan dan pastinya saya sangat berterima kasih juga kepada semua tim Grand Mercure Malang yang sangat support dengan kegiatan-kegiatan ini, sangat positif dan mereka juga saling ikut serta untuk dalam segala kegiatan CSR selalu berpartisipasi, tidak hitung-hitungan gitu Tidak ya. hitung-hitungan Jadi, itu ya, Pak, ya. Ini yang juga sangat positif di tim kami hingga memotivasi mereka bagaimana bisa mendapatkan tempat yang bisa untuk berekspresi, untuk menyalurkan bakatnya untuk apalagi kegiatan yang positif di luar dari pekerjaan. Iya. Jadi juga kalau kegiatan CSR yang lain seperti apa Pak? Kira-kira ada yang lain mungkin? Ada dari sisi lingkungan. Lingkungan itu seperti Baru apa? aja bulan Mas, kemarin jadi kemarin yang kita kemarin menanam 100 pohon. Oh, Di 100 atau 1000? 100, Oh, 100 pohon dulu dulu aja. ya. dulu 100 dulu ya. Ya biasanya kan kalau program-program seperti itu kan kayak 1000 pohon Ya, gitu. Ini 100 dulu ya, 100 dicicil. Dicicil. dilanjut. Oh iya, dilanjut. Jadi sebenarnya ini project dari tahun 2023 yang sebenarnya 2023 kita ya. baru jalankan di tahun Iya. 2024. Jadi memang kita berkolaborasi dengan Ibistal Malang. Jadi Oke. Ibistal Malang juga salah satu sister company kita di Akor. Nah, kita merencanakan untuk menanam 100 pohon ini di Desa Sumberjo. Sumberjo. Ya, jadi Batu. di Di Batu. Batu itu ya. Jadi rencananya memang program ini akan berjalan jangka panjang. Jadi nanti ketika Berapa nanti di Hari Bumi nanti di Hari bisa jadi Bumi kita nanti akan ya. menggalakkan campaign lagi. Jadi kita bekerja sama dengan Bumi Baik. Jadi salah satu ada foundation yang memang dia concern untuk penanaman pohon yang ada di lingkungan Malang Raya. Seperti itu. Kenapa sih mengambil tema lingkungan menanam 100 pohon itu sendiri? Jadi memang sebenarnya adalah kontribusi kita di CSR itu cukup banyak sebenarnya. Yang pertama di Eco, apalagi kita mendapatkan salah satu penghargaan Eco Hotel Oke. karena kontribusi kita terhadap lingkungan cukup bisa dibilang diapresiasi akhirnya oleh Tunas Hijau, karena sebelumnya di 2023 kita bersama Lanal Angkatan Laut kita diundang untuk bersih desa pantai Pak ya kapan Iya, lalu di Malang Oh, Selatan. di Malang bersih Selatan desa di pantai itu, ya. Pantai Tambak. Oh, Tambak. Di Sendang Biru. Sendang Biru, Oh, di oke. Sendang Biru Tambak. Dilanjutkan ke Tamban. Betul. Nah, tahun ini kita pingin mengeksplor CSR-nya biar lebih beragam nih, karena biasanya memang setiap Jumat memang kita selalu memberikan Jumat berkah ke daerah Jumat sekitar. berkah, Tapi iya. kita pingin membuat salah satu CSR ini yang memang beda dari sebelumnya. Nah, kita kepikiran bahwa gimana sih kalau kita punya kontribusi untuk menanam pohon. Nah, kemudian kita baru merealisasikan di bulan Februari kemarin, yaitu 100 pohon aren yang ada 100 pohon aren. Aren. Pohon Betul. aren. Pohon aren. Betul. Oke. Tahu tuh pohon aren? Tahu.
Aren. Kenapa mengambil pohon aren, Mas? Jadi memang sebenarnya CSR ini tidak hanya untuk lingkungan saja, Iya. tapi di situ ada unsur secara ekonomi. Ekonomi juga Karena di ya. daerah Sumberjo itu salah satu mata pencaharian para petani, Iya. kelompok tani di sana. Jadi memang sebenarnya CSR ini kita juga mendukung kelompok-kelompok tani yang mereka tidak punya modal untuk menanam aren untuk istilahnya mata pencaharian mereka Iya. di daerah tersebut. Jadi sebenarnya salah satu CSR ini tidak hanya terhadap lingkungan impactnya, tapi juga terhadap Ekonomi ekonomi masyarakat sekitar. Betul. Jadi benar-benar jangka panjang. Disitulah akhirnya kita bergerak untuk melanjutkan proyek ini untuk jangka panjang nantinya. Jangka panjang nanti ya. Betul. Jadi Iya. harapannya juga masyarakat setempat ikut memelihara Ya, pohon-pohon betul. ini. Kalau cuman pohon kayu kan bisa ditebang sama Iya. mereka. Ya, betul. Tapi karena ini juga menghasilkan kolang-kaling tuh ya, buahnya Iya. untuk Ya, kolang-kaling dan kolang-kaling. sebagainya, hingga mereka ikut merawat pohonnya hingga tetap lestari. Untuk Iya. area sana karena juga resapan air juga Iya. di sana itu, dan air di sana kan larinya ke Malang. Ke Malang, betul. Ke sini kan ya. Jadi bagaimana yang di hulu sana juga tetap terpelihara. Istilahnya katanya lestari hutanku. lestarikan Salam hutanku. lestari, Pak. Salam lestari. Salam lestari gini kemarin. Ya, berarti ini juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar Iya, ya. Iya, betul, betul. betul. Dan sekarang juga canggihnya sudah bisa di-detect sama Ya, digital. Digital. Jadi ada di situ barcode-nya masing-masing. Oh, ada barcode-nya Betul. juga. Kita bisa ngecek nanti. Jadi dengan demikian, wah, saya juga kaget juga kemarin, wah sekarang sudah canggih ya, Ya. pohon aja ada digitalnya Ada. gitu ya. Kita bisa monitor jauh-jauh, dan kedepannya kita juga berharap dengan bisa monitoring dengan canggih tadi bisa dilanjutkan nanti, dan juga kita bisa melihat ke sana sejauh mana pohon-pohon yang kita tanam itu bisa berguna bagi masyarakat setempat, melestarikan area sana, juga resapan air juga bagus. Dan juga meningkatkan ekonomi orang sana ya. Betul. Iya. Di sana. Wah, hebat sekali nih Grand Mercure Malang. CSR-nya dalam bidang sosial bagus, lingkungan bagus ya Pak ya, dan ekonomi juga bagus. Ini juga mendukung produk UMKM juga kan Pak ya, Ya, kan? betul. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Sugito di awal tadi, mendukung produk UMKM Kota Malang ya Pak ya. Ya, dan untuk promo iftar bentar lagi kan memasuki bulan udah masuk puasa. iftar. Iya. Iya. Ada promo menarik gak sih, Pak? Iya, jadi memang sebenarnya kita kan nanti akan mengadakan salah satu press conference. Nantinya kita juga akan undang rekan-rekan media, salah satunya Tribun Network nantinya. Jadi memang nanti untuk di Ramadan kita akan ada special offer, yaitu dengan campaign-nya adalah tagline-nya adalah Ramadan Wonderful Indonesia by Accor Live Limitless, di mana global campaign yang menaungi seluruh hotel jaringan Accor yang ada di seluruh dunia. Nah, memang di tahun ini sedikit berbeda tentunya di tahun kemarin. Jadi kita di sini secara offeringnya kita ada di angka 288.000 per pax-nya. Nah, di mana di tahun ini menjadi highlight secara menu yaitu adalah Mongolian barbecue yang akan menjadi salah satu highlight makanan menu kita yang utama. Nah, sebenarnya di setiap tahunnya makanan-makanan Nusantara itu juga menjadi salah satu makanan paten, istilahnya makanan paten yang selalu kita bawa dengan nuansa nasi tumpeng. Tapi bedanya adalah nasi tumpengnya ini nggak hanya nasi kuning, tapi juga ada nasi uduk, nasi pandan, kita akan ubah menjadi nasi tumpeng. Nah, tapi juga ada beberapa signature dish, salah satunya Mongolian barbecue ini menjadi salah satu pembeda dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu kita sempat mengambil Mexican menu, tapi tahun ini menjadi signature dish-nya adalah Mongolian barbecue itu sendiri. Termasuk juga ada Arabian corner juga nantinya. Nah, menariknya di tahun ini hadiah yang kita tawarkan, jadi istilahnya tidak hanya tamu buka puasa aja, tapi mereka juga bisa mendapatkan beberapa hadiah yang menarik nantinya ketika mereka bisa mencicipi buka puasa di Grand Mercure Malam Irama. Jadi yang pertama adalah bisa mendapatkan satu voucher potongan tiket umroh nantinya disupport salah satu travel yang ada di Malang Raya. Jadi akan ada 2 tiket potongan umroh nantinya. Kemudian juga ada 2 tiket pesawat gratis ke Bali.
Kemudian ada 20 keping emas. Banyak nih, saya absen satu-satu nih. Banyak Ini nih. udah lengkap ini. Udah lengkap ini informasinya. Iya, jadi ada 20 keping emas. Jadi di mana masing-masing nanti ada senilai 0,05 gram nantinya di keping emas tersebut. Kemudian ada special merchandise dari Grab, nantinya kita disupport, dan termasuk juga ada 3 voucher treatment dari Miracle Aesthetic. Oh, ada treatmentnya juga Ada ya. treatmentnya juga. Jadi nanti istilahnya ada experience tersendiri. Jadi tamunya nanti selain bisa merasakan makanan-makanan khasnya dari Grand Mercure Malam Irama, mereka juga barangkali mendapatkan kesempatan grand prize yang menarik nantinya di bulan Ramadan. Wah, Begitu. ini banyak grand prize di bulan Ramadan di Grand Mercure sendiri ya, Ya, Mas ya. betul. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Grand Mercure kepada Tribuners yang ada di rumah. Ya, mungkin Ya, dari Pak Gito jadi dulu. rekan-rekan Tribuners, terima kasih banyak sudah support selama ini 2,5 tahun bersama Grand Mercure Malang Irama. Baik, mungkin yang sudah pernah mensupport ya, dan juga jangan lupa kalau nanti mau buka puasa, mau iftar bareng dengan teman-teman, ada beberapa pilihan yang ada di restoran Trimurti, Ebisu, dan juga ada yang kalau mau intimate juga ada di Skylon yang dengan menikmati suasana yang ada. Jangan lupa teman-teman Tribuners juga bisa nanti menikmati suasana Ramadan tanpa mengurangi kekhususan, juga bisa buka puasa bersama di tempat kami. Iya, mungkin buat teman-teman Tribuners, karena kan sekarang lagi musimnya banyak bikin konten nih. Nah, sebenarnya di Grand Mercure Malam Irama ini outletnya tuh bisa untuk umum. Itu mungkin yang Tribuners yang mungkin sedikit bingung ya, aduh mau masuk hotel berbintang nih tapi takut. Padahal seharusnya tidak semua harus wajib reservasi kamar. Tapi ketika mau mungkin menghabiskan waktu di Sky Lounge, di lounge-nya kita lantai 19, atau mungkin di Coffee Cafe, Chinese Restaurant, itu bisa feel free buat teman-teman, apalagi mau bikin konten creator karena pasti kalau bikin konten di Grand Mercure FYP udah langsung tembus 10K gitu ya nonton. Jadi tunggu apalagi di momen Ramadan ini, momen yang pas, apalagi mungkin sekalian mau staycation di Grand Mercure Malam Irama, sekalian berbuka puasa, itu jadi momen yang pas untuk teman-teman Tribuners menghabiskan waktu di bulan Ramadan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sugito dan Mas Gledi atas waktu dan kesempatannya Terima kasih telah hadir di banyak. studio Tribun Jatim ini. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septina Cahyani pamit undur diri dan sampai jumpa. Ketemu lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.